Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi bersama saya Dina Mariana dalam liputan No Nonsense Kilat. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut dua informasi utama kami. Keterkaitan lintas budaya dalam proses menjuru bahasakan menurut pengalaman seorang juru bahasa. Tantangan memulai karir sebagai seorang juru bahasa bagi seorang mahasiswa. Seorang juru bahasa pasti akan selalu mengalami tantangan dalam setiap tugasnya. Mari kita saksikan liputan dari rekan kami, Anissa Fajrilah. Penjuru bahasa atau interpreter merupakan pekerjaan yang tugas utamanya mengalihkan bahasa sumber ke bahasa sasaran secara lisan. Dalam prosesnya, pasti banyak hal krusial yang dihadapi. Salah satunya adalah lintas budaya. Lintas budaya sendiri berkaitan dengan situasi ketika dua budaya berinteraksi dan saling memberikan pengaruh serta dampak, baik yang positif maupun negatif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap lintas budaya sangat diperlukan dalam menjuru bahasakan. Ini saya akan mewawancarai seorang juru bahasa profesional, yaitu Ibu Inanti. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Bagi Mbak, di sini saya akan mewawancarai Mbak seorang juru bahasa. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu ada nggak sih Mbak setiap mau menjuru bahasakan ada yang perlu dipersiapkan? Ya harus persiapan lah. Ya, belajar dulu topiknya apa, terutama topiknya. Dan topik itu kita harus pelajari juga apa sih terminologi yang mereka pakai. Misalnya perubahan iklim, ada greenhouse gas emissions gitu kan, kita harus tahu itu gitu. Carbon footprint dan sebagainya, kita harus belajar dulu. Bukan hanya kata-katanya, tapi konsepnya, idenya, ini apa itu perubahan iklim. Jadi kita bisa menjuru bahasa. Ini yang disebutkan ada istilah-istilah terminologi gitu ya, berarti itu kan termasuk sebagai pemahaman lintas budaya ya. Itu bagaimana memahami atau memperdalam tentang lintas budaya dari bahasa sasaran ke bahasa sumber? Yang pertama, kalau dari segi lintas budaya, kita harus lihat dulu siapa pembicaranya, dari mana asalnya. Kalau seandainya dia orang Amerika, kita harus tahu cara berpikir orang Amerika itu seperti apa. Dari Australia harus tahu cara berpikir orang Australia seperti apa. Gitu ya, kita harus mengerti gitu. Bagaimana sih cara berpikir dan cara bicara mereka. Biasanya kata-kata apa yang mereka pakai. Ya, terus bagaimana mereka menyampaikan satu idea. Itu kita juga harus pelajari. Ya, jadi budaya itu memainkan peran yang sangat penting dalam menjuru bahasa. Tapi berpikir bahwa budaya itu hanya dari satu ras atau satu suku ke suku lain atau ras lain. Tidak seperti itu juga. Macam-macam budayanya juga berbeda loh. Mickey Mouse itu kan bahasa anak-anak. Jadi kita harus berpikir gimana nih menyampaikannya ke dalam bahasa Indonesia ala anak-anak. Ya, gitu. Jadi penjuru bahasa itu berbeda dengan penerjemahan. Yang fokusnya pada kata, kita adalah fokusnya pada maksud, pada makna, pada pesan. Ya, jadi tidak harus setiap kata itu diterjemahkan seperti halnya penerjemahan. Ya, jadi kita bisa mengambil asumsi sendiri, memprediksi kira-kira maksudnya apa, atau menebak kira-kira dalam konteks artinya ini apa. Gitu. Seorang penjuru bahasa harus memahami budaya bahasa sumber serta bahasa sasaran. Konteks budaya merupakan aspek terpenting dalam menjuru bahasakan karena penyampaian pesan akan sulit dipahami jika seorang juru bahasa tidak memiliki pemahaman terhadap budaya keduanya. Sekian laporan dari Anissa Fajrilah. Saudara, untuk memulai karir di bidang penjuru bahasa tidaklah mudah. Selain harus mempertimbangkan jenjang karir, seseorang yang memulai karir di bidang ini
harus menghadapi beberapa tantangan di lapangan. Mari kita saksikan liputan dari rekan kami, Nurhalizah Aulia. Memulai karir sebagai juru bahasa bisa dianggap sulit karena ada beberapa tantangan dan faktor yang akan dihadapi. Namun, hal itu tidak menghentikan semangat generasi muda yang tetap antusias untuk menguasai keterampilan menjuru bahasakan. Halo, saya Nurhalizah Aulia. Di sini sudah bersama dengan saya, Kak Marsha, mahasiswa tingkat akhir program studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Halo Kak Marsha. Hai. Hai Kak, jadi di sini aku mau tanya-tanya nih ke Kak Marsha. Kan Kak Marsha ini pernah belajar ya ilmu penjuru bahasaan ya. Nah, terus apa sih yang bikin Kak Marsha tertarik buat belajar ilmu penjuru bahasaan? Penjuru bahasaan ini kita ditantang untuk memiliki komunikasi yang baik. Jadi, the way kita berbicara dengan audiens saat kita menjuru bahasakan itu sangat-sangat ditantang banget lah. Kita tuh dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, karena itu aku tertarik banget untuk mempelajari penjuru bahasaan. Apa benar menantang itu penjuru bahasaan? Apa benar kita dituntut untuk memiliki knowledge yang banyak tentang suatu topik yang akan kita bahas untuk menjuru bahasakan dari satu bahasa ke bahasa lain. Selama mempelajari ilmu penjuru bahasaan itu, Kak Marsha menemui kesulitan-kesulitan nggak sih, Kak? Tentu banyak banget kesulitan yang aku hadapi selama aku belajar penjuru bahasaan ini. Yang pertama itu bahasa yang kita harus kuasai itu kan ada dua, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ternyata pada saat kita menjuru bahasakan bahasa Indonesia pun kita harus kuasai dengan baik gitu, karena ketika kita menjuru bahasakan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, yang kita sampaikan adalah bahasa Indonesia yang baik. Dari segi bahasa Inggris, aksen. Kalau penuturnya aksennya asing didengar sama kita, itu kan sulit banget. Terus yang kedua itu selain bahasa, cara kita berkomunikasi. Gimana caranya kita berkomunikasi dengan audiens saat menjuru bahasakan dari satu bahasa ke bahasa lain, itu harus efektif dan nggak berbelit-belit. Yang ketiga, timing. Itu pada saat menjuru bahasakan juga kita dituntut untuk tepat waktu. Nggak lambat, nggak kecepatan. Itu yang susah sih menurut aku. Mengatasi berbagai tantangan merupakan bagian dari perjalanan, dan semangat generasi muda untuk menghadapi kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa meskipun sulit, karir ini tetap menarik bagi mereka yang memiliki tekad dan keinginan untuk menguasainya. Sekian laporan dari Nurhalizah Aulia. Sekian berita dari kami, saya Dina Mariana pamit undur diri. Salam sejahtera generasi muda.